Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang pembagian materi ya. Materi terdiri dari unsur, senyawa, dan campuran. Kemudian pada video kali ini kita akan membahas tentang perkembangan teori atom. Jadi apa itu atom dan bagaimana perkembangannya? Perkembangan atom, bagaimana bisa atom sampai pada pengertian yang sekarang, itu akan kita pelajari pada video ini. Pada sekitar tahun keempat abad keempat sebelum Masehi, ada dua ilmuwan yang berpendapat beda tentang materi. Pertama itu ada Aristoteles. Dia mengatakan bahwa materi ini bersifat kontinu. Artinya apa? Artinya pembagian materi ini dapat berlanjut tanpa batas. Maksudnya apa? Maksudnya adalah misal ada gambar penghapus di sini ada penghapus. Misal penghapus ini kita belah terus jadi bagian yang terkecil. Nah, ketika kita melakukan pembelahan, ini akan terus berlangsung kontinu, berlangsung terus. Jadi kita nggak pernah tahu bagian terkecil dari suatu materi itu apa. Jadi terus berlanjut tanpa batas Terus beda nih sama ilmuwan kedua, siapa? Demokritus. Demokritus bilang materi ini bersifat diskontinu. Artinya apa? Artinya pembagian materi ini akan berujung pada suatu partikel terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Jadi diskontinu, maksudnya nggak berlangsung terus tanpa batas, tapi ada titik di mana ketika penghapus ini dilakukan pembelahan terus sampai bagian terkecil, nah dia akan mentok dapat satu bagian terkecilnya, kayak gitu. Nah pada tahun tersebut mulai muncul istilah atom. Yang berasal dari kata a artinya tidak, kemudian tomos yang artinya adalah terbagi. Jadi atom itu adalah partikel yang tidak dapat dibagi lagi gitu. Nah, tapi kan pada abad keempat sebelum Masehi, ilmu pengetahuan itu belum berkembang. Jadi pendapat ini udah nggak terlalu digembor-gemborkan sekali gitu. Nah, yang masuk ke dalam teori perkembangan atom itu ada 5 ilmuwan besar Secara garis besar, perkembangan teori atom itu dibagi menjadi 5 teori perkembangannya. Yang pertama ini ada teori Dalton pada tahun 1800-an, kemudian kekurangannya teori Dalton itu disempurnakan oleh Thomson, kemudian selanjutnya ada Rutherford, kemudian disempurnakan lagi oleh Bohr, dan selanjutnya yang terakhir ada yang disebut dengan mekanika kuantum atau teori kimia modern, dan itu yang teori yang dipakai hingga saat ini. Teori yang pertama itu berasal dari Dalton pada tahun 1805. Dalton ini mengemukakan 4 postulat atau teori. Yang pertama adalah unsur terdiri dari partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi, kemudian disebut dengan atom. Unsur. Sebelumnya kan kita sudah bahas tentang pembagian materi. Materi itu ada 3 secara umum dibagi, ada unsur, ada senyawa, dan ada campuran. Nah, unsur itu kan merupakan bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Misal unsur besi, lambangnya Fe, atau unsur natrium, Na. Si besi ini misal besi Fe ketika dibagi lagi menjadi bagian terkecil,
kemudian bagian terkecil itu tidak dapat dibagi lagi, ya itulah yang disebut dengan atom. Kayak gitu. Kedua, atom setiap unsur itu identik. Artinya apa? Artinya setiap unsur itu tidak ada yang sama persis sifatnya. Kayak gitu. Nanti akan kita bahas ya, karena setiap unsur itu punya ciri khasnya masing-masing. Yaitu ditandai dengan apa? Dengan nomor atom. Nanti kita akan belajar. Yang ketiga, atom tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan. Ya. Jadi segala sesuatu, ya segala materi ya yang ada di muka bumi ini kan itu sudah ada ya sebetulnya sejak semesta diciptakan gitu. Nah, ketika semesta diciptakan, atom juga udah ada gitu. Nah, segala sesuatu yang udah ditemukan di SPU ya sistem periodik unsur itu ya hanya penemuan-penemuan aja gitu. Jadi tidak bisa menciptakan ya, tidak bisa menciptakan atom atau memusnahkan atom. Dia cuma bisa diubah menjadi bentuk yang lain atau konfigurasinya aja yang diubah-ubah. Misal H ya, H dengan O bisa membentuk H2O atau H2O2 gitu. Itu kan hanya konfigurasinya aja ya yang berubah. Tapi hidrogen sama O-nya, sama oksigennya udah ada belum di alam? Ya udah ada gitu. Dia nggak bisa diciptain, nggak bisa juga dihilangkan. Ya. Gitu. Kemudian yang terakhir, senyawa itu terbentuk dari 2 atau lebih unsur yang bergabung dengan perbandingan tertentu. Ya, sesuai ya dengan penjelasan senyawa. Ya, senyawa itu kan merupakan gabungan dari unsur-unsur, 2 atau lebih unsur. Ya, dengan perbandingan tertentu. Misal H2O, berarti hanya ada 2, O-nya ada 1. Berarti perbandingan H dan O adalah 2 banding 1. Kayak gitu. Ya. Nah, dari postulat ini atau dari teori ini ada kelemahannya. Kenapa ada kelemahan? Ya karena si Dalton ini hanya mengemukakan teori tapi dia nggak melakukan percobaan apa-apa gitu. Makanya masih banyak kekurangan. Kekurangan yang pertama adalah tidak dapat menjelaskan sifat kelistrikan. Ya, sebelumnya kita tahu bahwa materi ya secara umum itu dibagi menjadi 2 berdasarkan sifatnya. Ada yang logam dan non-logam. Ya. Kalau yang logam, ciri-cirinya adalah dia dapat menghantar listrik. Nah, kalau yang non-logam berarti tidak dapat. Nah, tapi si Dalton ini tidak dapat menjelaskan nih kenapa unsur-unsur logam itu dapat menghantarkan listrik gitu. Dan yang kedua adalah atom dari unsur yang sama itu dapat memiliki massa yang beda. Nah, kenapa? Si Dalton ini tidak bisa menjelaskan gitu. Nanti kita akan belajar ya tentang isotop. Jadi misal ada hidrogen, nomor atomnya 1, tapi punya massa yang beda. Yang satu lagi 1, yang 2, yang lainnya 2. Nah, ini si Dalton itu tidak dapat menjelaskan. Ya. Kemudian dari teorinya si Dalton, ya, ciri khasnya adalah atom itu berbentuk lingkaran, bola, seperti bola pejal, kayak gini. Jadi kalau ingat Dalton, ingatnya bola pejal. Ya, ingatnya bola pejal, kemudian atom itu adalah bagian yang tidak dapat dibagi lagi. Makanya di sini belum muncul bagian-bagian dalam atom ya, cuma bola pejal aja. Karena menurut Dalton, udah bagian terkecil dari unsur atom, bentuknya bola pejal. Gitu. Ya, itu dia menurut Dalton. Selanjutnya, ya, dari kekurangan si Dalton pada tahun 1897, ya, ada ilmuwan bernama Thomson melakukan percobaan penembakan sinar katoda. Nih, penembakan sinar katoda ya dengan arus listrik. Nah, inti dari percobaan ini adalah ketika ditembakkan nih sinar katodanya, ya, maka berkas sinarnya ya itu mendekat ke arah medan listrik yang bermuatan positif nih, mendekat ke yang positif. Ya, kita tahu bahwa ketika ada suatu
suatu partikel muatannya itu adalah positif nih, ya, maka dia akan mendekat dengan kutub yang bermuatan negatif, ya. Maka dari percobaan ini si Thomson menyimpulkan bahwa ya sinar katoda yang ditembakkan yaitu bermuatan negatif nih. Bermuatan negatif karena apa? Karena dia mendekat ke arah kutub yang positif gitu. Kan kalau misal dia ke yang negatif, dia akan saling tolak-menolak kan ya. Gitu. Nah, karena ini muatannya mendekat berarti muatannya beda kayak gitu. Nah, dari percobaan ini Thomson mengemukakan postulat. Isinya adalah nih, atom ternyata itu bukan bagian terkecil lagi, ya. Tapi atom ini terdiri dari materi yang bermuatan positif, kemudian di dalamnya tersebar materi yang bermuatan negatif gitu, ya. Jadi intinya adalah di dalam materi itu ya ada tersebar ya materi yang bermuatan negatif. Karena apa? Karena tadi ketika ditembakkan ternyata dia sinar katodanya mengarah ke yang negatif yang positif gitu. Makanya si Thomson menyimpulkan bahwa ada partikel yang bertebaran sifatnya negatif. Nah, karena atom ini bersifat netral nih ya, maka atomnya ini terdiri dari materi yang bermuatan positif juga. Jadi atomnya itu punya positif ya, kemudian tersebar materi yang bermuatan negatif. Karena apa? Karena atom sifatnya netral gitu. Nah, jadi ini nih elektronnya bertebaran aja di sini. Nah, jadi dari percobaan ini, percobaan Thomson berhasil menemukan materi bermuatan negatif yang disebut dengan elektron gitu. Nah, jadi kalau ingat Thomson, ingat elektron. Ingat elektron, ingat bola pejal ya. Bola pejalnya apa? Tapi bola pejalnya sudah berisi elektron-elektron yang tersebar secara merata gitu. Ingatnya apa ya? Ingatnya semangka atau roti kismis. Kan roti kismis itu ya roti kemudian bertebaran aja gitu kismis sembarang. Atau semangka. Semangka kan ketika dibelah punya biji-biji hitam kecil. Nah, anggap aja biji-biji kecilnya itu adalah elektronnya. Gitu. Ya, ingat Thomson, ingat juga tadi sinar katoda. Jadi Thomson ini sudah mulai melakukan percobaan ya. Jadi teorinya itu dibuktikan dengan percobaan oleh penembakan sinar katoda. Kelemahan dari Thomson, ya Thomson juga punya kelemahan nih. Apa kelemahannya? Dia itu tidak dapat menjelaskan susunan materi atom. Maksudnya apa? Kan gini, secara logika tadi ketika ada partikel yang bermuatan negatif ketemu dengan yang positif, kan secara otomatis dia akan saling tarik-menarik ya. Tapi kenapa bisa nih? Di teorinya si Thomson dia bilang elektron itu tersebar merata aja gitu di dalam atom. Ya kan agak aneh ya, kan harusnya dia akan saling tarik-menarik dengan partikel yang bermuatan positif karena atomnya bersifat netral. Nah, ini Thomson tidak dapat menjelaskan gitu. Oleh sebab itu, pada tahun 1910 ada ilmuwan selanjutnya ya yang melakukan percobaan. Siapa? Yaitu Rutherford. Ya. Dia melakukan percobaan penembakan sinar alfa. Ya, sinar alfa ke lempeng emas. Ya, jadi sinar itu kan ada yang alfa, kemudian beta, terus gamma. Kalau yang alfa itu dia bersifat positif, kemudian beta itu negatif, yang gamma itu netral atau tidak punya muatan ya, netral kayak gitu. Nah, pada percobaan Rutherford yang dipakai itu sinar alfa. Artinya apa? Sinarnya ini bermuatan positif ya. Sinarnya bermuatan positif. Kemudian ditembakkan ke lempeng emas nih. Ke lempeng emas ya. Setelah percobaan ini ternyata didapat sebagian besar ya. Sebagian besar
sinarnya itu diteruskan. Nih, sebagian besar diteruskan. Kalau sebagian besar artinya kebanyakan kan ya, 50% lebih ya sinar alfa itu diteruskan. Ya, kemudian sebagian kecilnya itu dibelokkan. Nah, kemudian sebagian kecilnya lagi dipantulkan. Dari percobaan ini Rutherford tuh nyimpulin gitu bahwa atom ya itu sebenarnya tersusun dari ruang hampa aja. Sebagian besar itu ruang hampa. Karena apa? Karena tadi ketika dipantulkan ya, disinari sinar alfa, dia itu diteruskan. Ini artinya tidak bersentuhan dengan partikel dalam atom gitu kan ya. Makanya bisa diteruskan aja gitu. Nah, ketika yang sinar alfanya itu dibelokkan dan dipantulkan, artinya sinar alfanya itu bertabrakan nih. Bertabrakan dengan sesuatu yang bersifat apa? Bersifat positif. Karena apa? Karena tadi kan ketika positif ketemu positif, dia akan saling tolak-menolak kayak gitu. Karena sinar alfa itu bermuatan positif, maka si Rutherford nyimpulin bahwa sinar alfanya itu bertabrakan dengan partikel dalam atom yang bersifat positif. Kemudian inilah yang disebut dengan inti atom ya. Jadi Rutherford ini berhasil menemukan inti atom. Teorinya apa saja? Teorinya adalah yang pertama, sebagian besar dari massa dan muatan positif atom itu terpusat pada inti atom. Ya karena banyak yang diteruskan. Jadi Rutherford nyimpulin bahwa atom itu sebetulnya sebagian besar itu ruang hampa aja gitu. Kemudian yang bertabrakan itu terpusat di tengah yang disebut dengan inti atom di sini nih. Jadi tadi sinar alfa yang dibelokkan dan dipantulkan itu karena dia bertabrakan dengan inti atom gitu. Yang kedua, nah, elektron tadi udah kita belajarnya di Thomson, itu sudah menemukan istilah elektron, itu adalah partikel yang bermuatan negatif. Ya. Elektron ini beredar mengitari inti, jadi mengitari inti ya, pada jarak relatif jauh, sehingga sebagian besar atom adalah ruang hampa. Jadi kalau teori Thomson sebelumnya, elektron itu kan hanya berada di atom gitu, bertebaran secara merata. Ya, tidak dapat menjelaskan kenapa tidak bergabung dengan partikel yang bermuatan positif gitu. Jadi posisi elektron di mana itu Thomson tidak tahu, tidak dapat menjelaskan. Rutherford udah mulai mengungkapkan teori bahwa si elektron ini beredar mengitari inti nih. Jadi beredar mengitari inti. Ya. Ini beredar ya. Kemudian tempat beredarnya itu disebut dengan kulit atom nih. Jadi di sini disebutkan dengan kulit atom. Kulit atom itu merupakan tempat beredarnya elektron, itu menurut Rutherford kayak gitu. Nah, ingatnya gini ya, kalau tadi si Dalton cuma lingkaran aja biasa, bola pejal, kemudian yang kedua Thomson itu bola pejal tapi diisinya dalamnya itu sudah terisi elektron-elektron. Nah, kalau di Rutherford udah mulai nih kelihatan bagian dalamnya. Ya, jadi bagian dalam atom itu sebagian besar adalah ruang hampa. Tapi Rutherford ini juga punya kelemahan. Kelemahannya apa? Kelemahannya dia tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti ya. Karena apa? Karena ketika si elektron ini mengitari inti ya, pasti kan butuh energi. Dan lama-kelamaan energi itu akan habis. Ya, ketika energinya habis kan lama-kelamaan elektron akan jatuh ya, mendekat ke dalam inti. Nah, tapi kenyataannya tidak demikian gitu. Nah, tapi Rutherford tidak dapat menjelaskan kayak gitu. Oleh sebab itu, muncullah teori selanjutnya. Siapa? Yaitu Bohr. Nah, Bohr melakukan percobaan dengan menggunakan spektrum hidrogen. Ya, kenapa dipakai hidrogen? Karena hidrogen memiliki nomor atom yang paling kecil. Ya,
intinya adalah dari percobaan ini Bohr menyimpulkan ya bahwa elektron itu tidak melintas di kulit atom, tapi elektron itu melintas pada kulit dengan tingkat energi tertentu. Nah, kulitnya ini disebut dengan orbit. Kayak gitu. Jadi kalau misal yang pertama itu Dalton hanya bola pejal, kemudian Thomson bola pejal kemudian terisi oleh elektron, tersebar merata. Rutherford dia bilang elektronnya melintas di kulit. Nah, kalau Bohr ya elektronnya itu melintas di kulit-kulit dengan tingkat energi tertentu ya. Kemudian tingkat energi tertentu maksudnya tiap kulit itu punya nilai energinya masing-masing. Yang paling rendah adalah yang paling dekat dengan inti gitu. Jadi semakin lama, semakin menjauh ya, semakin besar energinya akan semakin besar juga kayak gitu. Postulatnya atau teorinya adalah yang pertama, elektron berada pada lintasan dengan energi tertentu nih. Nah, tadi ya sudah dijelaskan. Jadi kulit-kulitnya itu disebut dengan orbit. Nah, di masing-masing orbitnya itu punya tingkat energi tertentu. Kulit pertama itu dinamai dengan K, kedua itu L, ketiga M, selanjutnya N, O, dan selanjutnya. Kayak gitu. Nah, yang pertama ini disebut dengan kulit pertama yang paling dekat ya dengan inti, selanjutnya L adalah kulit kedua, M itu kulit ketiga gitu. Kedua, elektron ini menempati lintasan dari energi yang terendah. Artinya, elektron ini akan menempati dari kulit K dulu nih, diisi dulu ke kulit K gitu. Nah, ketika kulit K sudah penuh, dia akan mengisi ke kulit atau ke orbit ya. Kalau di Bohr itu istilahnya udah orbit. Ke orbit yang selanjutnya, ke tingkat energi yang lebih tinggi. Kayak gitu. Yang ketiga, elektron ini dapat menyerap energi. Ini tipe ya, energi, kemudian loncat keluar. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya ketika misal elektron di sini, di sini, elektron, kemudian dia menyerap energi. Nah, menyerap energi itu bisa lewat misal pemanasan. Ya. Ketika terjadi pemanasan, energinya akan naik, dia akan menyerap energi nih elektron di sini. Nah, ketika menyerap energi, energinya kelebihan, dia akan lompat ke kulit, ke orbit yang tingkat energinya lebih besar. Nah, ini peristiwa ini disebut dengan eksitasi. Nah, tapi peristiwa ini hanya berlangsung sebentar banget. Nah, kayak gitu. Nah, karena terjadinya sebentar banget, maka elektronnya ini ya yang berpindah ke energi lebih tinggi, dia akan pindah balik ke kondisi awal ya, ke energi yang paling rendah, ke energi dasar kayak gitu. Nah, tiap kulitnya juga punya nilai punya maksimal jumlah elektron. Ya, rumusnya adalah 2n2. 2n pangkat 2. Jadi misal di kulit pertama ya, di kulit K berarti 2 kali 1 pangkat 2. 1 apa? 1 ini, N-nya 1 kulit pertama. Gitu, berarti maksimalnya adalah 2. 1 pangkat 2 kan 1 kali 2, 2. Kemudian di kulit yang L berarti 2 kali 2 pangkat 2. Yang sama dengan 8. Kemudian yang M, 2 kali 3 pangkat 2 sama dengan 18. Jadi kulit K itu maksimal punya 2 elektron, kulit L maksimalnya 8 elektron, dan yang M 18 elektron, dan seterusnya. Yang N, O nanti bisa dihitung sendiri ya. Gitu. Dari teori ini juga punya kelemahan gitu. Kelemahannya apa? Si Bohr ini tidak dapat menjelaskan atom dengan elektron banyak. Karena tadi percobaannya hanya menggunakan atom hidrogen. Kita tahu bahwa hidrogen itu bernomor massa 1. Ya. Nomor atomnya 1, kemudian jumlah protonnya 1, maka pada keadaan netral jumlah elektronnya juga 1. Kalau lebih dari itu, Bohr tidak dapat menjelaskan. Gitu. Maka dari itu muncullah teori selanjutnya, teori yang terakhir yang dipakai sampai sekarang, yaitu teori mekanika kuantum.
Itu teori kimia modern. Teori mekanika kuantum ini itu berasal dari teorinya de Broglie atau hipotesis de Broglie. Ya, dia bilang bahwa materi itu, ya, elektron itu bisa bersifat seperti materi, bisa juga bersifat seperti gelombang. Ya, bisa bersifat sebagai partikel dan gelombang. Artinya apa? Artinya berarti pergerakan elektron itu nggak bulat lingkaran aja, gitu. Tapi pergerakannya adalah bergelombang. Ini. Ya. Kemudian yang kedua, nih, dari asas ketidakpastian Heisenberg. Ya, dia mengatakan bahwa tidak mungkin untuk menentukan posisi elektron. Karena apa? Karena tadi dia kan selalu bergerak, gitu, selalu bergerak, nggak pernah berhenti. Ya, geraknya apa? Bergeraknya tadi, ya, bergelombang, kayak gitu. Makanya Schrödinger, ya, ini teori mekanika kuantum itu yang menyimpulkan adalah Schrödinger, ya, menyimpulkan bahwa elektron ini tidak berputar pada lintasan, tetapi gelombang. Kan kalau tadi pada teori Bohr, dia punya lintasan, ya, yang disebut dengan orbit, ya, lintasan disebut dengan orbit. Nah, kalau di mekanika kuantum itu tidak, ya, tapi elektron itu berada pada ini awan-awan elektron, ya. Artinya apa? Artinya karena dia bergeraknya itu bergelombang, makanya kita nggak pernah tahu nih posisi elektron pasti itu di mana, gitu. Makanya hanya tempat kebolehjadian ditemukan, gitu. Makanya di sini digambarkan seperti awan-awan elektron, gitu. Dan yang kedua adalah posisi elektron tidak dapat ditentukan secara pasti, hanya peluang ditemukan saja. Jadi hanya kebolehjadian ditemukan, kayak gitu. Jadi nggak punya lintasan pasti dan lurus kayak Bohr, gitu. Ya, jadi kesimpulannya kalau dari gambar, ya, pertama itu Dalton, dia mengatakan bahwa atom itu adalah bagian terkecil, ya, tidak dapat dibagi lagi, makanya berbentuk bola pejal, tidak punya partikel lain di dalamnya. Kedua itu ada Thomson, yang dia bilang bahwa atom itu terdiri dari bagian, ya, atau partikel yang bermuatan negatif tersebar merata aja di dalamnya. Kemudian yang ketiga itu ada Rutherford, dia bilang elektron ini melintasi kulit, ya, melintasnya di kulit, jadi di pinggir-pinggir, kayak gitu. Nah, kemudian yang keempat, elektron ini melintasnya itu di lintasan dengan tingkat energi tertentu, ya. Nah, tapi teori terakhir yang kita pelajari sekarang itu elektron itu karena dia bergeraknya seperti gelombang, makanya kita tidak pernah tahu posisi elektron itu di mana. Makanya hanya digambarkan seperti awan-awan aja. Awan-awan tempat kebolehjadian elektron itu ditemukan, gitu, ya. Jadi itu merupakan perkembangan teori atom. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh komen atau boleh chat Ibu langsung. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.